Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Seraya kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai akhirul anbiya'i wal mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sampai hamba Allah yang hidup akhiri zaman atau mendekati hari kiamat. Tidak ada satu hamba pun di muka bumi ini yang Allah ciptakan tidak mempunyai kehilapan, kesalahan maupun dosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah sudah memberikan suatu isyarat, al-insan mahallu qattu wa nisyan. Manusia tempatnya khilaf, tempatnya salah, dan tempatnya mempunyai dosa. Untuk daripada itu, dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, maka kita lazimkan dengan memohon ampun, yaitu istighfar kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dhiqin mahrajan. Barang siapa yang senantiasa mendawamkan, melazimkan istighfar, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Namun jangan gembira dahulu. Kalimat-kalimat istighfar, apakah itu astaghfirullahalazim atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir. Kemudian kita bacakan, kita lazimkan, kita dawamkan berkali-kali, ribuan kali, hampir setiap hari astaghfirullahalazim. Namun istighfar tersebut bukan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, malah Allah murkai dan taubatnya Allah tidak terima. Istighfar yang kita baca, yang kita dawamkan, yang selalu habis sholat kita selalu membaca, atau kita mau beraktivitas kita membaca astaghfirullahaladzim berulang kali, ribuan kali, ratusan kali, dari jam ke jam, dari hari ke hari, terus kita melazimkan istighfar, justru Allah subhanahu wa ta'ala malah marah kepada kita, dan istighfar tersebut tidak Allah kabulkan, alias ampunannya tidak Allah berikan, taubatnya tidak Allah berikan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, waspadalah istighfar tersebut. Istighfar yang bagaimana? Ada 3 orang yang melakukan istighfar dengan ciri-ciri, dengan perilaku orang tersebut sebagai berikut. Ada 3 hamba yang ciri-cirinya istighfarnya tidak diterima oleh Allah,
taubatnya tidak Allah kabulkan, kemudian permohonan ampunan dosanya tidak Allah kabulkan, lantaran 3 orang tersebut melakukan hal sebagai berikut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang pertama, istighfar atau taubat seseorang yang berulang kali dibaca, dilazimkan, didawamkan, yaitu yang pertama, seorang hamba yang mempunyai wanita pasangan zina. Apakah itu laki-laki maupun perempuan, apakah dia sudah menikah atau belum, dia mendawamkan istighfar. Dia selalu, ya Allah ampunilah segala dosaku, tapi dia berzina. Ya Allah ampunilah dosaku. Seandainya dia mempunyai istri atau mempunyai suami, setelah dia mempunyai suami, dia mempunyai pasangan simpanan alias perselingkuhan. Setiap dia melakukan perselingkuhan, dia minta ampun kepada Allah. Itu istighfarnya, ampunannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia berhenti dulu melakukan perzinahan dan bertaubat tidak melakukan perzinahan lagi atau tidak selingkuh. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, seorang hamba yang istighfarnya atau taubatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia berhenti dulu, sampai dia hilangkan, yaitu seorang hamba yang di sisinya mempunyai harta yang haram. Dia sholat, dia beristighfar terus menerus, tapi dia makan korupsi. Di rumahnya ada harta yang haram, dia mengambil hak orang. Di rumahnya, pajangannya, uangnya, simpanannya punya hak orang atau harta yang haram, harta rampasan, maka istighfarnya, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekalipun dia sholat, karena apa? Tujuan dan manfaat sholat. Dalam hadits qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya, barang siapa yang melakukan sholat, kemudian sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, bal yazdad minallah illa bu'da. Dia tidak dekat kepada Allah, malah dia jauh kepada Allah. Malam yantahu sholata anil fahsya'i wal munkar, bal yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya dirinya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dia jauh dari Allah. Dia sholat tapi dia mabuk, dia sholat tapi dia korupsi, sehingga hasil korupsinya, hasil membohongi orangnya, dia simpan, dia beli peralatan rumah tangga, dia pakai untuk kebutuhan keluarga, dia beli mobil, dia beli perhiasan, maka ada di sisinya harta yang haram dan Allah belum menerima taubatnya alias istighfarnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang ketiga, ciri seorang hamba yang enggak diterima istighfarnya, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang hamba yang memakai sesuatu yang dilarang oleh Allah alias membuka aurat. Kita lihat aurat laki-laki dan aurat perempuan. Sahabat Buya Helmi, hal ini kebanyakan aurat wanita. Di mana aurat wanita, kita lihat dia sholat, dia ruku, dia puasa, dia pergi haji. Setelah melakukan sholat, auratnya dipamerkan kepada halayak ramai. Dia tidak menutup aurat. Hal itu Allah marah. Karena aurat laki-laki, aurat perempuan adalah baina surra war rukbah. Ya, aurat perempuan adalah ya seluruh badannya, min jami'il badani illa wajhi, kecuali wajahnya. Itulah menurut Imam Syafi'i. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Dia memakai pakaian yang Allah larang, yaitu laki-laki dilarang memakai baju sutra atau memakai perhiasan alias emas.
Jika dia sholat, dia pergi haji, tapi dia memakai perhiasan atau cincin atau kalung emas, maka istighfarnya, taubatnya selalu dia lazimkan, belum Allah terima. Apabila Allah mau terima, maka pakaiannya harus dilepas dulu dan tidak menggunakan lagi. Bukan pada saat dia sholat dia nggak pakai, kemudian setelah selesai sholat dia pakai, itu tidak. Jangan dipakai lagi, khusus laki-laki, yaitu perhiasan emas untuk perempuan. Misalnya dia habis sholat, dia pakai pakaian sholat yaitu mukena dan peralatan sholat yang lainnya. Setelah sholat dia keluar kemana-mana, auratnya kebuka sehingga orang tertarik dengannya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, itulah jenis 3 hamba yang taubat istighfarnya, sekalipun dia mengucapkan ribuan kali, miliaran kali, tidak Allah terima jika dia belum menghilangkan apa yang Allah larang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, serta share di konten YouTube Buya Helmi. Sampai ketemu lagi dalam konten amalan Buya Helmi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.